para konvertir di mana saja berada, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan istimewanya kepada Romordi, pemateri kita pada sore hari ini juga yang saya kasihi. Mula-mula saya juga mengucapkan selamat sore untuk kita semua dan selamat datang dalam di hari studi spiritualitas kita secara daring ini. Karena itu mari kita buka sharing kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan penyelenggara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada sore hari ini, Engkau kembali menggerakkan hati kami masing-masing untuk kembali mendalami spiritualitas yang diwariskan Montfort dalam peziarahan kami sebagai Montfortan. Karenanya, kami mohon roh kebijaksanaan supaya kami bisa mengikuti pertemuan ini dengan baik, mulai dari awal sampai selesai. Biarkanlah Roh Kudus yang menemani pertemuan kami, sehingga apa yang kami bicarakan sungguh berguna bagi perjalanan panggilan kami dan menjadi berkat bagi sesama. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa kita sore hari ini bersama Romordi. Beliau telah menyiapkan bagi kita sebuah topik atau sebuah tema yang saya kira cukup dekat yang saat ini sedang kita hayati, yaitu berani mengambil resiko untuk Allah. Semoga melalui tema ini membantu kita untuk semakin mendalami keutamaan keberanian, sebagaimana itu menjadi semangat dasar dalam Kapitel Jenderal kali lalu. Karena itu kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada Romordi untuk mempresentasikan materinya. Selamat sore sekali lagi untuk semua yang hadir pada kesempatan sharing pada sore hari ini. Salam kenal untuk yang mungkin baru pertama kali bertemu. Karena saya dulu waktu di Indonesia itu, saya kerjanya di Kalimantan Barat, di Putus Sibau, Kapuas Hulu. Jadi saya tidak pernah bekerja di Bandung, di Jawa. Di Bandung hanya sebagai mahasiswa, di Malang juga sebagai mahasiswa. Lalu pengalaman pastoralku di Indonesia itu hanya di Kalimantan Barat. Jadi ya, salam kenal. Senang sekali bisa berbagi atau berada bersama Bapak Ibu Saudara-saudari dan konfrater sekalian pada sore hari ini. Beberapa bulan yang lalu, ini Frater Hero yang sekarang sudah ada di Roma itu meminta saya untuk sharing atau menjadi pemateri di kelas atau sharing spiritualitas. Dan kebetulan saat itu kita sedang persiapan, kongregasi sedang mempersiapkan diri untuk Kapitel Jenderal. Dan kata yang paling banyak bergaung pada waktu persiapan sampai saat ini, sampai Kapitel, lalu sekarang sudah masih bergema, yaitu risiko. Jadi saya itu secara spontan saja waktu itu menjawab, tema saya nanti berani mengambil risiko bagi Allah. Lalu pada saat yang sama juga saya sedang mempersiapkan waktu itu retreat untuk para suster putri-putri kebijaksanaan. Jadi itulah sebabnya kenapa saya hari ini membuat tema tentang ini, berani mengambil risiko bagi Allah. Karena ada kaitannya dengan Kapitel, dan waktu itu saya sedang memang sungguh, kita semua saya kira kongregasi waktu itu sedang dalam dalam kondisi yang bahasa Indonesianya itu ya. Suasananya itu adalah suasana Kapitel dengan kata kunci misalnya resiko, lalu kreatif dan sebagainya. Dan setelah saya mengatakan bahwa saya punya tema nanti tentang resiko, baru saya mikir, lalu resiko itu apa ya sebetulnya ya? Lalu saya cari-cari di kamus, rupanya resiko itu
mempertaruhkan diri secara sukarela ke dalam sesuatu yang bisa saja merugikan diri sendiri, atau apa ya, mempertaruhkan diri secara sukarela yang bisa saja membawa kita ke dalam bahaya tertentu atau kerugian tertentu, tetapi untuk suatu tujuan yang kita anggap mulia dan besar. Dengan kata lain, kita mengambil risiko itu artinya berani membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, dan pada saat yang sama kita tahu kalau saya buat ini saya akan mengorbankan hal-hal ini, hal-hal itu dan sebagainya, dan pengorbanan itu demi tujuan yang besar itu kelihatannya itu yang disebut resiko. Lalu kalau kita ngomong tentang, saya juga cari kalau begitu, kalau resiko bagi Allah, kalau kita ngomong tentang berani mengambil resiko bagi Allah, lalu resiko bagi Allah itu artinya berani atau membuat keputusan untuk melakukan sesuatu demi membangun kerajaan Allah atau demi memuliakan Allah. Dengan kata lain, berani untuk melakukan kegiatan misioner. Saya itu melihatnya sebagai seperti itu. Jadi mengambil resiko bagi Allah itu sama dengan sebetulnya bermisi. Ya. Dan kalau kita masuk atau kalau kita pikir sedikit lebih radikal, berani mengambil resiko bagi Allah itu artinya mungkin kasarnya itu lebih baik kehilangan nyawa daripada menyia-nyiakan kehidupan yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Lebih baik saya mati daripada saya tidak berguna bagi Allah, atau saya tidak berguna bagi kehidupan kemanusiaan. Sehingga kalau kita ngomong tentang resiko bagi Allah, dalam perspektif seperti ini, resiko itu akhirnya tidak menjadi sia-sia. Jadi kerugian itu bukan sesuatu yang akhirnya sia-sia, karena kita punya tujuan yang lebih besar. Kalau kita ngomong tentang bermisi, tujuannya adalah membangun kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat di dalam pengalaman hidup Montfort juga itu memutuskan dirinya untuk menjadi misionaris. Lalu ketika keputusan itu dibuat, dia mengalami banyak resiko juga. Misalnya saya kasih contoh, Bapak Ibu teman-teman konferensi sekalian bisa memberi lebih banyak contoh. Misalnya saya menyebutnya resiko misioner, ya. Artinya tidak menetap, liberos, berpindah-pindah. Lalu risiko misioner ini yang membuat dia juga harus berjalan kaki. Dan ketika berjalan kaki itu tentu saja dia menjumpai banyak tantangan. Jadi ada risiko keselamatan hidup juga di situ ketika berjalan kaki, kesehatan dan sebagainya. Lalu dengan menjadi misionaris, risikonya dia harus meninggalkan orang tuanya, keluarganya. Montfort juga ketika memutuskan untuk menjadi misionaris, ketika dia melakukan kegiatan misinya, dia mendapatkan risiko juga, ditolak banyak kali. Kalau kita baca di sejarah Santo Montfort itu, ditolak kehadirannya karena dia tidak dikenal atau dianggap orang yang tidak pantas lah untuk diterima secara layak dalam sebuah komunitas misalnya. Lalu kalau kita baca juga dari segi bakatnya, Montfort tentu saja menulis banyak kantik seperti yang Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi kalau kita lihat di dalam riwayat hidup, Montfort ini juga adalah seorang pelukis. Dia pembuat patung. Tapi ya kelihatannya kemampuannya di bidang melukis itu dikorbankannya, ya, tidak dikembangkannya. Itu juga seperti resiko yang harus dia tanggung ketika dia memilih untuk menulis syair ketimbang melukis misalnya. Karena mungkin dia berpikir kalau saya memutuskan untuk menulis syair kantik-kantik itu mungkin itu akan lebih berguna untuk evangelisasi, berguna untuk kegiatan misinya. Jadi mengorbankan sebuah hal yang lain, kemampuannya di dalam bidang melukis, untuk mengembangkan diri di bidang
misalnya menulis syair-syair kantik-kantik itu. Itu yang saya sebut resiko misioner. Ada juga mungkin kita bisa menyebutnya resiko spiritual. Spiritual. Jadi Montfort itu sendiri atas nama ketaatannya kepada Allah, dia mematikan egoisme. Jadi resikonya dia dia off-kan kalau dia off-kan dia punya egoisme karena dia taat kepada Allah. Luar biasa itu ya. Kalau kita misalnya lihat sejarah misalnya Calvert Ponsatto itu, Calvert di Ponsatto itu, Montfort itu sudah bangun dengan begitu banyak orang ya, dan sudah mau tinggal tunggu pemberkatan. Tapi pada saat yang sama ada perintah untuk tidak boleh diberkati oleh uskup setempat. Dan kalau dia orang yang egois, mungkin akan terjadi demonstrasi besar-besaran itu ya, karena ribuan orang loh yang bekerja untuk membangun Kalvari di Ponsatto itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Egoismenya dia redam betul karena dia melihat mungkin ada kehendak Allah yang lebih besar yang mau disampaikan. Dan buktinya ketika dia egoismenya itu diredam, lalu sekarang kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk datang ke Prancis misalnya, betapa luar biasanya sekarang Calvert Ponsatto itu. Dengan ribuan orang yang datang berkunjung misalnya sebagai peziarah. Lalu resiko spiritual itu di dalam hidup Montfort itu saya juga melihatnya misalnya dia tidak merasa diri sebagai orang yang bisa melakukan semuanya sendiri. Itu juga mematikan egoisme juga itu. Dia membutuhkan seorang pembimbing rohani. Jadi untuk melakukan tugas misi itu dia tidak merasa wah saya bisa tanpa orang lain. Tapi dia mematikan itunya rasa bahwa dia bisa dengan mencari pembimbing rohani untuk mendampingi dia di dalam seluruh kegiatan misinya. Ada juga resiko yang dialami oleh Montfort. Saya melihatnya juga itu kita bisa lihat resiko kesehatannya. Jadi dia melakukan kegiatan misinya lebih dari 200 misi jalan kaki dia lakukan. Bayangkan itu dari segi kesehatan mungkin, tapi dia demi kegiatan misi itu dia luar biasa. Ada risiko seperti itu, tapi tujuan yang lebih besar dari yang ingin dia capai dari kegiatan misinya itu membuat dia berani untuk mengambil risiko bahwa dia mungkin akan sakit dan sebagainya. Lalu ada juga mungkin kita bisa menyebutnya risiko intelektual. Montfort itu kalau kita lihat dari orang yang sangat aktif, saya bayangkan bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk membaca. Hanya sebuah buku catatan kecil, mungkin dengan tas kecil kalau kita lihat di patung-patungnya itu kan. Dia tidak punya akses mungkin ke buku-buku, tetapi itu juga risiko bahwa dia sungguh-sungguh mengorbankan risiko intelektual itu untuk mengembangkan intelektualnya dengan membaca begitu banyak buku misalnya. Karena itu yang dia lakukan waktu dia seminari ya. Tapi ketika dia bermisi, itu dikorbankannya. Lalu dia sungguh-sungguh memfokuskan diri untuk misinya dan relasinya dengan Tuhan sendiri. Dan kita lihat buahnya luar biasa. Misalnya dari kantik-kantiknya. Itu sangat mendalam. Dan kita melihat juga ya di samping buku-buku yang dia tulis. Misalnya di kantik-kantik itu. Kantik-kantik Montfort kalau kita bahas itu teologinya lebih kaya, sangat kaya di situ. Ada banyak hal yang dibicarakannya dengan lebih kuat di kantik-kantiknya. Dan dengan demikian dari sekian risiko yang saya lihat itu yang Montfort hidupi, Montfort itu konsisten antara idealismenya untuk melaksanakan misi dengan bagaimana idealisme itu bisa diwujudkan dengan penghayatan hidupnya. Jadi dia setia pada diri sendiri, setia pada idealismenya dengan dengan
tahu bahwa akan ada resiko-resikonya, tapi dia menyerahkan kehidupannya sungguh-sungguh di dalam untuk mencapai idealisme itu di dalam penyelenggaraan ilahi. Dengan kata lain ya, ada tujuan misi membangun kerajaan Allah yang disampaikan oleh Montfort. Ada risiko yang dia tahu persis, yang dia akan alami dari usahanya atau keputusannya untuk mencapai tujuan membangun kerajaan itu. Dan dia setia di dalam misinya, meskipun kesetiaan itu harus atau ada harga yang harus dibayar dari kesetiaannya. Dan itu Montfort ya. Lalu saya melihat ini sharing ya. Jadi saya melihat pengalamanku sendiri. Sebetulnya di dalam kehidupan kita saat ini ya, kalau kita ngomong tentang resiko bagi Allah, dari pengalaman saya sendiri, saya melihat ada beberapa poin yang mungkin ya, ini dari pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari teman-teman itu bisa menemukan poin-poin yang lain. Saya melihat bahwa risiko itu, atau ketika kita mengambil risiko atau kita menyebutnya itu risiko yang datang dari Tuhan, bukan datang dari Tuhan, risiko dari kegiatan misi yang kita lakukan itu sebetulnya kelihatannya itu ada kaitannya dengan pengenalan diri, ada kaitannya dengan identitas kita sendiri. Misalnya di dalam kitab suci itu saya melihat misalnya Abraham ya, Abram yang artinya Bapak yang mulia, namanya berubah menjadi Abraham. Jadi Bapak banyak orang artinya. Jadi dengan nama itu identitasnya seperti itu, itulah yang mendorong dia. Jadi Allah itu mengarahkan misi berdasarkan identitasnya gitu ya. Saya melihat itu ya. Atau Paulus ya, dari Saulus misalnya yang artinya berkuasa, nama besar, menjadi Paulus yang artinya kecil, rendah hati, sederhana. Jadi Allah itu memberikan misi berdasarkan siapa kita ya. Pengenalan segala kapasitas atau segala kemampuan yang dia berikan kepada kita itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas misi itu ya. Karena itu saya seringkali membuat refleksi, kalau saya misalnya diutus bermisi di suatu tempat, apa yang saya punya? Artinya Tuhan itu menganugerahkan apa kepada saya supaya saya bisa mewujudkan misi itu dengan cara atau dengan kemampuan yang saya punya. Ya. Karena itu memang ketika ingin melaksanakan misi, mengenal diri itu saya lihat itu dalam pengalaman saya ya, mengenal diri itu menjadi penting. Kalau kita mengenal diri dengan baik, resikonya itu nanti kita tidak akan terlalu kita tahu ada resiko misalnya, tapi kita yakin bahwa saya itu seperti ini, Tuhan itu menganugerahkan saya kemampuan seperti ini. Ketika saya melakukan, saya yakin Tuhan akan menyertai saya. Karena pengalaman saya yakin bahwa Tuhan menganugerahkan ini supaya saya bisa menggunakannya untuk kegiatan misi. Lalu ada resiko itu pasti akan diperhitungkan Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia ya. Jadi saya melihat kita itu, seluruh diri kita itu adalah sarana untuk bermisi. Seluruh diri kita dengan seluruh kemampuan yang Allah anugerahkan, sarana untuk melaksanakan tujuan misi Allah. Dan kita tahu mungkin nanti ada risiko-risikonya, tetapi kita menghargai pemberian Allah itu dengan menggunakannya secara maksimal untuk melaksanakan kehendaknya, untuk berkarya misi itu, karya misinya Allah. Jadi karya misi itu tidak pernah menjadi milik saya, tidak. Karya misi itu selalu merupakan karya misinya Allah. Nah, kalau itu karya misinya Allah dan kita melaksanakannya dengan kemampuan yang kita punya, maka resiko di dalam ketika kita melakukannya itu
Tuhan sendiri akan perhitungkan dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu pengalaman saya. Misalnya ya, saya kasih contoh ya. Saya dulu sejak 2013 sampai 2017 saya kerja di Putus Sibau ya. Di sebuah rumah retreat yang namanya Dewa Soli. Lalu pada saat yang sama itu saya guru di sebuah SMA di Putus Sibau. Dan banyak sekali hal baik program-program yang sudah kami lakukan dan luar biasa lah kerjasama. Dan akhir tahun 2017 Pater Kasmir, kami punya provinsial itu tiba-tiba meminta saya untuk pergi ke Prancis ya, dan saya harus meninggalkan semuanya itu dan tidak ada diskusi saya itu. Dengan kata lain tidak ada pertanyaan, Willy tolong Romordi tolong kamu refleksikan atau pikirkan apakah ini ada tawaran untuk pergi ke, tidak ada diskusi kami. Dia hanya kasih tahu kamu siap diri untuk pergi ke Prancis dan saya bilang oke. Kenapa? Ini kan bukan misi kita, ini kan bukan misi pribadi saya. Saya berpikir seperti itu ya. Kalau ditanya apakah saya mampu, sebagai seorang pribadi tidak pernah mampu ya. Tetapi saya percaya dengan Dia yang mengutus, dan Dia yang mengutus itu Allah. Kalau Dia sendiri yang mengutus dan kita percaya, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia hanya memerlukan jawaban ya kita. Itu pengalaman saya ya. Dia hanya memerlukan jawaban ya kita dan usaha kita maksimal menggunakan segala yang kita punya. Lalu dia sendiri akan bekerja. Dan saya merasakan itu ya. Saya mengalami sendiri itu. Datang ke Perancis, saya tidak bisa bahasa Perancis. Saya hanya bisa bahasa Inggris. Dan itu hanya saya pakai di bandara. Lalu saya belajar sungguh-sungguh menggunakan seluruh kemampuan saya. Dan ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan misi itu ya, menggunakan apa yang kadang-kadang kita jatuh, jalan lagi, bangun lagi. Kadang-kadang ada kritik, jalan lagi. Tapi kita punya niat yang baik untuk melaksanakannya dengan baik ke misi itu. Akhirnya ya saya mengalami bahwa saya bisa melakukan misi itu dengan baik. Nah, itu pengalaman saya. Dan apa ya? Itu juga seperti pengalaman sekarang saya ini ada di paroki baru ya. Sebelumnya 5 tahun ini sejak 2018 saya ada di paroki Pong 1 di Calvert di tempat siaran, dan saya baru 2 hari di paroki baru. Dan ya paroki ini baru ya, ini Kuskupan baru menyerahkan paroki ini untuk pertama kalinya kepada, dan saya masuk ke dalam 2 orang pastor SMM yang disuruh untuk bekerja membangun komunitas, mengawali komunitas baru di sini. Dan ya paroki ini punya sejarah yang agak sedih sebelumnya. Jadi ada latar belakang sejarah dari paroki dengan pastor paroki sebelumnya yang kurang terlalu itu, yang menyedihkan. Saya tidak bisa ceritakan di sini. Dan saya itu harus datang ke sini dengan berdua dengan seorang pastor, tapi saya sebagai pastor muda dengan masalah yang sangat berat yang mereka alami sebelumnya paroki ini. Dan saya menjawab aja ya ketika ada nominasi itu, saya bilang ya. Karena saya tahu ya kalau kita semua ditanya apakah kita mampu melaksanakan misinya Allah, sebetulnya tidak ada yang mampu. Yang kita perlu adalah jawabannya dan keyakinan, kepercayaan, iman bahwa Allah itu hanya membutuhkan jawabannya kita. Lalu dari kita bekerja maksimal, lalu percaya sama saya, pengalaman saya, selebihnya dia yang akan bekerja. Dan saya buktikan itu paling kurang 5 tahun ketika saya ada di Calvert. Dan saya yakin bahwa saya akan mengalami hal yang sama di paroki baru. Nah, karena itu apa ya, kalau kita berpikir tentang resiko ketika kita bermisi, oke, ada resiko, tetapi akhirnya kalau kita lihat
Resiko-resiko itu dalam perspektif bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang menyuruh kita untuk, atau Tuhan yang mengutus kita. Kita punya kehendak baik untuk melaksanakan kehendaknya, untuk melaksanakan itunya, misinya. Jadi resiko itu tidak akan menjadi sia-sia. Ya, resiko itu. Jadi kita melihat resiko itu dalam perspektif imannya. Resiko-resiko yang akan kita tanggung akan diperhitungkan Allah. Sehingga saya itu, moto tabisan saya itu dari 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara engkau. Karena saya tahu ya, dulu ada yang bilang, kamu punya moto ini pesimis sekali. Enggak, saya hanya bilang, saya hanya mau mengatakan bahwa saya ini manusia ya, seorang manusia yang melaksanakan misi ilahi. Dan kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak ada yang mampu, tidak ada yang paham, tidak ada yang mampu, tidak ada yang pantas. Nah, dan tidak ada yang mampu, tidak ada yang pantas. Maka satu-satunya cara adalah menyerahkan seluruh segala ya kenyataan kemanusiaan kita itu kepada Dia yang memelihara kita. Jadi misi dan resikonya itu harus atau hendaknya dilihat dalam perspektif iman, bukan dalam perspektif rasa takut ya. Itu seperti mungkin itu seperti kisah Petrus itu ya, ketika berjalan di atas air, ketika Yesus itu menyuruhnya keluar, Petrus datang, tetapi ketika dia mulai takut dan ketika dia masih ada iman kepada Yesus itu, percaya, dia bisa berjalan. Tapi ketika dia mulai takut, dia mulai tenggelam. Jadi memang iman ini sangat diperlukan untuk bisa melihat secara jernih atau bisa menerima juga risiko-risiko dari upaya kita untuk melakukan kegiatan misi Allah. Ya. Dan untuk sampai ada juga tantangan untuk sampai pada tujuan misi itu, lalu ada risiko yang membuat apakah kita membuat kita bisa saja itu nanti apakah saya sanggup melaksanakan misi ini dan sebagainya. Makanya di dalam perspektif iman tadi itu yang akan bisa menguatkan kita untuk tekun dan setia ya. Karena kita melihat tujuan kita baik, walaupun kita tidak sendiri kalau dari sekarang mungkin agak samar-samar apakah kita akan sanggup sampai pada tujuan itu. Pada saat yang sama kita tahu bahwa ada risikonya, jelas ada risikonya. Tetapi Tuhan itu memperhitungkan ketekunan dan kesetiaan kita juga ya. Dan kalau kita setia, tekun, atau seperti kata Santo Paulus itu, jangan lelah ya. Jangan kita lelah dalam berbuat baik. Jangan kita lelah dalam melaksanakan misi Allah itu, walaupun ada resikonya. Kita tahu persis resikonya apa. Karena pada waktunya kita akan menuai. Ya, menuai asal kita tidak menyerah. Ya. Mungkin seperti setetes air itu, titik yang bisa menghancurkan batu besar mungkin. Kita tidak melihat hasilnya sekarang mungkin, tetapi mungkin kita akan melihat hasilnya nanti yang tanpa kita sadari. Itu seperti di Prancis ini kami kami punya program yang namanya Mars Montforten. Mars Montforten itu jalan di tempat di mana Montfort itu melakukan karya misi itu selama 1 minggu dengan satu tujuan, doa untuk panggilan. Dan itu sudah dimulai sejak tahun 1983 ya, jadi tahun ini 40 tahun. Seringkali peserta-peserta yang ikut itu ada tantangan kesetiaan dan ketekunan, karena mereka bilang gini, kita ini di Prancis ini melakukan Mars Montforten, doa untuk panggilan, tapi tidak ada panggilan di Prancis ini. Sepertinya doa kita ini atau apa yang kita lakukan ini sia-sia. Lalu saya bercerita ya, tahun 83 kalian memulai. Saya menguatkan mereka, saya bilang tahun 83 kalian memulai Mars Montforten.
Apakah kalian tidak sadar bahwa, mungkin kalian tidak tahu ya, saya bilang sama mereka, bahwa sejak tahun 85, 2 tahun persis setelah kalian mulai Mars Moforten untuk memohon panggilan, ada formasi di Indonesia mulai dibuka. Dan 40 tahun kemudian, ada seorang pastor Indonesia yang berada bersama kalian sekarang. Jadi, kesetiaan, ketekunan kalian, mungkin hasilnya tidak akan kalian lihat di sini. Kalian hanya lihat resikonya yang membuat kalian itu mungkin putus asa, tapi kalian tidak melihat hasilnya. Tapi mungkin hasilnya di tempat yang lain. Jadi itu apa namanya? Itu pengalaman saya ya. Kita tahu apakah itu cukup untuk sore hari ini untuk apa namanya? Bercerita atau apa namanya berbicara mengenai tema resiko ini. Jadi saya cukupkan di situ dulu sharing saya lalu kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo atas sharingnya yang sangat menginspirasi kami. Sudah menjelaskan dengan baik tadi hubungan misi dengan pertanian, kemudian dalam katanya pengalaman hidup Montfort dan juga pengalaman hidup Romo sendiri. Baik para konfrater, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya membuka sesi diskusi untuk kita semua. Silakan kalau mau ada yang mau tanyakan terkait tadi terkait materi yang sudah disampaikan oleh Romo, silakan. Ya, Pater, terima kasih, Frater, dan terima kasih, Father Willy ya. Ya, untuk memulai mengatakan ya untuk itu sangat ragu-ragu besar itu bagi saya. Misalnya dalam kehidupan awam ya, bukan sebagai kehidupan kleris. Untuk mengatakan apa yang akan mengemban misi dan visi dari SMN itu ya. Ya apa nama mengatakan ya seperti Maria itu sangat ragu-ragu karena banyak masalah-masalah dunia yang harus dikerjakan. Seperti contohnya saja komitmen itu yang sangat kuat itu bisa terganggu karena masalah kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa sebagai awam, bukan sebagai kaum tertahbis, bisa mengatakan iya dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak jatuh seperti Petrus yang dikatakan oleh Romo tadi. Terima kasih, Pater. Ya, silakan Romo langsung dijawab pertanyaannya. Iya ya, Pak Kukuh ya, Pak Kukuh. Ya. Kita itu ketika menjawab ya, mungkin kita juga tidak mengerti dari ya dan jawabannya yang kita buat. Itu seperti waktu tadi singgung Petrus. Petrus itu dengan sangat mantap di minggu kemarin itu bilang engkau adalah anak Allah. Apakah dia sungguh mengerti jawaban itu? Saya kira tidak. Karena minggu kemarin itu tiba-tiba Yesus bilang setan kau. Ya, artinya gini, kita menjawab ya itu juga dengan mungkin dengan ketakutan, tidak apa-apa. Jadi kita berusaha melaksanakan kehendak Allah itu juga dengan seluruh kelemahan kita. Saya itu bilang menjawab ya, bukan berarti saya langsung seperti Maria, jauh Pak, jauh. Apa ya? Menjawab ya sejak awal itu juga memperlihatkan apa ya? Ya saya tahu ini berat. Saya tahu ini saya manusia lemah. Tapi saya jadi ada ya sedikit kemauan ya. Lalu kemauan itu dijaga dengan kesetiaan nanti pelan-pelan mungkin. Jadi karena kita itu menghidupi iman kita, kalau menurut saya ya, dengan kelemahan-kelemahan kita juga dan Tuhan itu Maha Pengertian. Dia tahu bahwa mungkin kita akan jatuh. Yang paling penting kita bangun lagi dengan sedikit tadi itu, dengan sedikit benih yang tadi itu. Benih kemauan yang kecil tadi itu. Lalu kita jalan lagi. Mungkin dengan kesetiaan-kesetiaan kecil itu saya melihat ya disitulah poinnya. Bukankah apa nanti kita sampai di kalau nanti kita sanggup untuk sampai pada tujuan misi kita ya puji Tuhan. Tetapi
kesetiaan kecil menghidupi misi kita, jawabannya itu setiap hari dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya. Kesetiaan itu kecil itulah yang akan diperhitungkan Allah. Saya melihatnya seperti itu. Itu saya mungkin bercerita dulu waktu, saya tidak tahu apakah ada Romo Arnold di sini, tapi saya punya pengalaman yang bagus ketika Romo Arnold itu menjadi formator. Jadi kami waktu kuliah di Malang itu, kami pergi naik sepeda. Bayangkan dari Joyo Grand itu ke Widya Sasana di bawah. Jalannya jauh, pulangnya siang-siang itu sudah lapar, panas lagi, jalannya tanjakan. Lalu jam 12.15 harus masuk ke kapel untuk periksa batin, untuk ada doa 15 menit saya kira. Banyak frater itu, termasuk saya juga. Gimana kita bisa berdoa dengan situasi seperti sudah lapar, capek. Nah, waktu itu Romarno datang saja. Mungkin kalian di kapel nanti itu mengantuk. Tapi kalian pertama kalian datang dulu. Jadi punya kemampuan untuk datang. Lalu kalian punya kelemahan manusiawi. Ketika kalian punya niat untuk berdoa, lalu kalian tidur, ya udahlah, Tuhan akan mengerti. Bahwa yang penting dulu itu kalian datang, ada benih kecil itu dijaga dengan setia, dengan berusaha menghidupinya dengan seluruh dengan kelemahan-kelemahan kita punya, lalu ya Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kecil itu. Saya melihatnya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih. Semoga saya bisa melakukan juga untuk komitmen. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik Pak Srekus, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ulangi kembali. Sejauh yang saya pahami tadi melalui dari sharing Romo Willy, dikatakan bahwa Montfort mengalami resiko ataupun ketika dia menjawab panggilan Allah, dia pasti akan mengalami beberapa resiko. Salah satunya ialah mungkin kehilangan bakat-bakat dia. Salah satu yang dikatakan Romo Willy tadi itu adalah melukis. Mungkin sejauh yang saya tangkap itu bakat tersebut diyakini oleh Montfort sendiri tidak begitu terarah terhadap panggilan yang ia jawab itu. Sehingga dia lebih memilih kepada menulis catatan kecil yang tentang Allah. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan sharing yang tadi melalui pembaktian diri Louis de Montfort ataupun resiko-resiko tersebut, sejauh yang Romo ketahui ataupun teman-teman yang ketahui, karena mungkin saya juga masih baru mengenal Louis de Montfort, apakah ada terjadi mungkin sesuatu mujizat ataupun pengalaman dari Montfort sendiri sehingga dia berani menanggapi panggilan itu dan berani untuk menerima risiko-risiko tersebut. Mungkin dalam artian sebelum dia berdoa kepada Bunda Maria ataupun melakukan pembaktian sempurna dengan Yesus, apakah dari Montfort sendiri pernah mengalami suatu peristiwa mungkin atau suatu pengalaman rohani yang menjadi kekuatan bagi Montfort untuk menjawab panggilan tersebut sehingga resiko-resiko tersebut dapat dilalui oleh Montfort sendiri. Begitu, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Kalau saya lihat ya, itu pemahaman saya ya, ketika melihat sejarah hidup Montfort, mungkin yang lain akan melihat secara berbeda. Montfort itu ketika dia fokus pada misinya, dia menggunakan seluruh kemampuan yang dia punya supaya misi itu bisa berjalan, supaya bisa terrealisasi. Dan kadang-kadang ketika melihat kebutuhan, misalnya saya tadi kasih contoh, dia melihat mungkin pada zamannya itu dia melihat kebutuhan dengan kantik-kantik itu lebih dengan menulis kantik-kantik itu akan lebih berbicara, lebih mendukung dia untuk mencapai tujuan misinya, sehingga dia tidak meninggalkan sebetulnya kemampuan melukis, tetapi tidak terlalu dikembangkan karena dia melihat dia melihat kelihatannya dari konteks pastoral yang dia lihat zamannya, ini kemampuan menulis ini atau membuat kantik-kantik ini yang lebih akan membuat misinya bisa tercapai.
Itu yang saya lihat ya. Lalu kalau ngomong tentang pengalaman, ini banyak sekali pengalaman ekstraordinernya Montfort ya, yang mungkin tidak tertulis di buku-buku ya. Misalnya ya, pernah dia di salah satu tempat itu ketika sedang berdoa berjam-jam, ada orang rekan komunitasnya sudah mencari di mana Montfort ini karena untuk makan ya. Ketika diminta untuk dipanggil, rupanya Montfort sedang berdoa, dan pada saat dia berdoa itu dia berada sekitar 30 cm di atas tanah. Orang itu, seminaris itu melihat, oh jadi ada banyak hal-hal yang ekstra, yang luar biasa. Lalu misalnya di Calvaire itu ada mujizat, tapi itu tidak diceritakan. Itu tidak diceritakan ditulis di buku-buku apa. Misalnya ada kisah misalnya, itu kan banyak sekali yang bekerja membantu dia untuk membangun Kalvari di Pung 1 itu. Dan ketika itu suasananya itu ada kekurangan, itu kelaparan, itu kekurangan makanan, tetapi ada mujizat pergandaan makanan saat itu ya, Montfort itu ya. Ada banyak sebetulnya, tapi itu bukan poinnya. Menurut saya itu yang paling penting itu di Montfort itu imannya yang kuat ya. Imannya yang kuat karena relasinya yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga mungkin Frater akan sangat kesulitan untuk melihat misalnya mujizat-mujizat itu. Tapi yang ditonjolkan itu di dalam kehidupan Montfort itu relasinya yang sangat dekat dengan Tuhan, dengan Bunda Maria, devosinya yang sangat kuat. Dan iman itu yang utama. Walaupun ya akhirnya dengan iman itu dia mengalami begitu banyak pengalaman luar biasa yang kita sebut mujizat. Saya hanya sedikit sharing membagikan pengalaman iman saya dalam suatu statement ini, berani ambil resiko bagi Allah. Itu saya berbagi sharing yang dimana saya merasakan satu kata-kata ini saya dapat dari Romo Lodo, itu hal yang luar biasa yang dimana saya sharingkan tentang saat akan kami dari anggota pengurus PMRK Nasional akan membuat misa syukur untuk Pater Dwi sebagai Superior Jenderal. Saya mendapat suatu pekerjaan itu yang saya sampaikan, katakan, how can aku bisa melakukan itu gitu loh. Karena ini di Jakarta. Lalu saya sampaikan hal ini kepada imam yang ada di kota lain. Dan saya merasakan suatu rasa kekecewaan diri. Saya nggak disetujuin. Why? Saya pikir, apa masalahnya? Lalu saya sampaikan itu, saya konsultasikan. Lalu mereka, dua imam yang mengatakan support, jalan terus Bu, ini suatu pekerjaan mulia. Kita patut bersyukur. Karena ini bangga, bukan misalnya, tapi nilai suatu arti yang bagi kami itu luar biasa. Lalu semua berjalan, dan bahkan saya merasa pekerjaan ini nggak mendapat dukungan dari anggota PMRK sendiri. Tapi kembali dengan apa yang tadi saya kutip dari Pater Willy, kalau kita tidak berani mengambil dan kedekatan kita kepada Kristus dan Bunda Maria melalui doa Rosario, itu akan sia-sia. Dan saya hanya satu saya katakan, jikalau ini berkenan bagi Tuhan, semuanya akan dipermudah. Semuanya dilancarkan. Saat saya telepon Monsinyur, langsung oke. Saat saya hubungin paroki, semua oke. Saya bilang, nggak ada masalah. Semuanya berjalan baik. Artinya dalam saya sampaikan ini, kata-kata itu menjadi suatu berkat, mengimani, menguatkan, meneguhkan saya dalam perjalanan hidup saya. Seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada siang hari ini dalam Zoom. Terima kasih Romo, Willy, dan Pater, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Terima Luar kasih biasa. Bu Salma atas sharingnya. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya mengajak kita untuk berdoa Angelus terlebih dahulu. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Frater.
Terima kasih kepada Romo yang telah memberikan penjelasannya tadi. Poin penting yang saya tangkap dari penjelasannya bahwa kita sebagai pengikut Kristus, terutama kita sebagai para Montfortan ini, mesti siap untuk mengambil risiko bagi Allah. Nah, pertanyaan saya, Romo, berkaitan dengan ini, sederhana saja. Misalnya, saya awali dengan misalnya, ada seorang pemimpin yang mengutus konfraternya ke misi yang baru, dan misi yang baru itu tidak sesuai dengan passionnya atau tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, apakah ini bentuk dari siap mengambil risiko bagi Allah? Itu saja pertanyaan saya, Romo. Terima kasih banyak. Mungkin ini ya yang penting sekali ya. Saya tidak tahu, mungkin karena ada yang berbeda dengan saya. Misi itu tidak pernah jadi milik kita ya. Bukan misi kita yang kita lakukan. Sebetulnya bermisi itu melakukan apa yang kadang-kadang tidak kita kehendaki ya. Karena misi itu misinya Allah. Dan saya ngomong dalam perspektif iman ya. Ngomong misi dalam perspektif untuk saya Kristiani ya. Yang perlu sediakan jawabannya. Lalu tentu kita punya passion, kita punya. Ya, saya maunya begini, tapi ya ini kan bukan misinya saya. Ini kan misinya Allah. Allah yang paling penting itu kan bukan pertanyaan saya mampu atau tidak. Bukan itu yang penting. Yang penting itu saya percaya atau tidak dengan Dia yang mengutus saya. Itu bedanya saya kira dengan kerja profesional dan bermisi ya. Landasan misi atau ketaatan kita itu bukan pada saya mampu. Enggak, kita tidak pernah mampu untuk melakukannya. Tetapi saya percaya pada Dia yang mengutus saya. Itu yang paling penting. Misi itu dilandasi oleh karena iman, dilandasi oleh iman ya. Bukan dilandasi oleh kemampuan, kehebatan pribadi. Nah, tidak ada yang sanggup. Kalau bertanya kepada saya misalnya, apakah saya punya passion, omong passion ya, datang ke belajar bahasa dengan apakah saya mampu? Tidak. Saya tidak akan mampu, tapi ketika kita punya ketika dasarnya adalah iman kepada Dia yang mengutus kita. Itu mungkin harus, saya tidak tahu ya, menurut saya mungkin harus dibedakan adalah melakukan pekerjaan profesional dan bermisi ya. Bermisi itu, misi itu tidak pernah jadi milik kita. Misi itu selalu misinya Allah, misinya gereja. Kita ada di sana menyediakan diri untuk mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh gereja. Tentu dengan kelemahan kita, ya. Oleh sebab itu mungkin ada resikonya nanti. Itulah mungkin bisa menjawab jadi resikonya itu tadi. Kita harus mengorbankan passion kita, mengorbankan passionnya di bidang melukis dan mengembangkan misalnya passionnya di bidang ya demi kebutuhan. Dia melepaskan egoismenya demi misinya Allah tadi. Jadi dasarnya adalah iman ya, bukan kemampuan profesional manusia. Bukan. Itu bedanya. Kalau menurut saya, mungkin ada yang berbeda pendapat sih. Saya jawab menurut pengalaman sih. Terima kasih. Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwa materi ini sangat tertarik sekali buat kami yang kaum awam, terutama kaum awam yang juga terpanggil untuk bekerja bersama Montfortan di Pemeresa, juga di Legioner. Terima kasih, Dokter. Dalam tugas kami sebagai Legioner, itu setiap hari kita itu ditugaskan untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa berhenti untuk semua bisa masuk di dalam anggota Legioner, setidaknya bisa mengenal Maria dengan baik melalui doa Rosario. Nah, itu tugas kami sebagai seorang Legioner. Dan
tentu dalam hal ini kami mengalami resiko, terutama resiko ketika kita ditolak. Ketika kita misalnya disuruh ke paroki untuk bersosialisasi tentang tentang Legio Maria, apa itu Legio Maria dan bagaimana itu Legio Maria, kita tentu ada resiko. Dalam hal ini, Pater, kita cenderungnya untuk tidak bisa menjalankan tugas ini, cenderung selalu memikir resikonya itu. Terutama misalnya bagaimana kita tidak diterima oleh orang yang kita ajak itu. Kemudian ketika kita pergi ke satu paroki, di sana tidak ada yang kenal sama kita. Dan inilah yang membuat kami takut resiko itu. Jadi tadi saya juga ada dengar sedikit dari penjelasan Pater Willy bahwa yang terpenting adalah keberanian, ketekunan, dan ketaatan. Pater, mungkin hal ini yang masih kurang yang ada pada kami. Sementara memang ya kemauan kita untuk bermisi yang ada seperti apa yang disampaikan oleh Pater tadi, bahwa misi itu bukan milik kita tapi itu adalah proyeknya Allah. Ya, kalau menurut saya sih dasar dari misi itu kan iman sebetulnya ya, bukan rasa takut ya. Karena gini, resiko itu sebetulnya kita sudah tahu ya. Oke, kita sudah tahu. Kita sudah resiko dalam berbisnis itu kan kita sudah petakan ini. Nah, kita akan begini. Sebetulnya ya paling pertama itu mungkin bisa ya melihat seluruh resiko itu iman dulu seperti Petrus yang saya bilang tadi itu ya. Ketika dia punya iman dia bisa berjalan di atas air itu. Tetapi ya di dalam kenyataan itu kan tidak segampang yang saya bilang ini ya. Karena itu menurut saya itu ya kemampuan strategi bermisi dan sebagainya itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, gunakan semuanya itu, evaluasi apakah cara ini benar, apakah cara ini pas, apakah cara ini. Jadi bukan hanya melakukan apa ya, kita harus menjadi cerdik juga kadang-kadang ya dalam bermisi ya. Dan kecerdikan itu kan anugerah juga dari Allah. Ya, kita punya, makanya ya bekerja di dalam komunitas, kelompok, merenungkan bersama bagaimana misi yang pas, lalu caranya bagaimana supaya misi itu bisa kita capai, atau paling kurang kita kuat menghadapi ya risiko-risiko yang kita sudah tahu persis akan ada risiko itu. Jadi itu yang saya lihat. Jadi gunakan seluruh kemampuan yang Tuhan anugerahkan untuk berpikir bersama tentang metodenya, mungkin secara konkret metode yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan misi kita itu. Saya melihat itu. Lalu yang paling penting tadi, jangan sampai kita disetir oleh ketakutan kita ya. Nah, ketika kita ya ada resiko yang mungkin terjadi, itu kan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Artinya masih di dalam imajinasi kita ya. Kalau kita berhenti berbuat hanya karena apa yang kita pikirkan, itu kan juga aneh sebetulnya ya. Nah, jalan saja lalu ya. Setelah itu nanti kan kita bisa mengevaluasi metodenya dan sebagainya. Saya melihatnya seperti itu. Terima kasih Pater, terima kasih atas kekuatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Vince atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Romo yang sangat menguatkan sekali. Kita kembali lagi ke teman-teman Mufsiat. Mereka sudah kedatangan. Nama saya Rival dari Aspiran SMM. Di sini saya akan bertanya
dalam panggilan Pater Willy, risiko apa yang paling terbesar saat di Perancis dan bagaimana untuk mengatasi risiko tersebut? Silakan Romo, langsung dijawab. Risiko, saya tidak pernah membuat kategori ya. Risiko paling besar apa ya? Ya paling kurang kalian tahu ya, saya tinggalkan, risiko pertama itu saya tinggalkan hal-hal baik di segala macam misi yang sudah sangat indah dilakukan di kapal Sulu, itu risiko pertama ya. Apa ya, keterikatan manusiawi seperti itu memang harus dilepaskan. Lalu datang kedua, risikonya apa? Kita harus belajar. Risiko yang akhirnya menjadi blessing in disguise, akhirnya menjadi rahmat ya. Risiko kita ya, saya harus belajar bahasa Perancis, saya harus belajar kebudayaan Perancis. Ini sebetulnya bukan risiko sih, tapi ya ketika melakukan itu kan ada banyak pengorbanan yang dilakukan. Belajar itu kan bahasa Perancis yang rumitnya luar biasa, kultur Perancis yang tidak juga ya, kita dari orang Asia datang ke Eropa itu kan dua cara berpikir mungkin yang tidak sama. Risiko ketiga, saya tahu bahwa saya akan pasti akan sulit tinggal di sebuah komunitas internasional yang terdiri dari begitu banyak 3-4 negara berbeda, ada yang dari Afrika, Eropa, saya dari Asia, lalu ada yang dari Amerika Latin dari Haiti, dan hidup bersama dan tentu ada resikonya ya, ada hal-hal yang membuat kita itu, kalau saya itu tidak bisa akhirnya mengungkapkan dengan dengan sangat maksimal ide-ide yang kita, karena ya misalnya ada di dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan sesuatu akan sangat detail misalnya dalam bahasa Indonesia, tapi akhirnya kita harus ada sesuatu yang ya mau tidak mau kita harus menata apa yang ingin kita ungkapkan. Itu pengorbanan juga ya, menata atau mengolah apa yang ingin kita ekspresikan. Mungkin itu meredam egoisme tadi itu ya, untuk bisa beradaptasi hidup bersama dengan yang lain. Dan itu pertama. Yang kedua itu, saya tidak tahu apakah saya sudah berhasil atau tidak ya, rendah hati ya, rendah hati untuk mau belajar dari orangnya. Ini ya, saya mungkin datang dari Indonesia dengan ide-ide besar, misalnya saya akan mau bikin begini di Prancis. Sampai di sini saya hidup dengan mantan superior general ya. Saya hidup mantan superior general SME, mantan superior general Bruder Santo Gabriel, mantan provisial, itu di dalam satu komunitas. Lalu ya, kalau sudah seperti itu harus rendah hati untuk mau belajar, untuk saling belajar. Itu penting sekali. Belajar dari orang lain, meskipun orang lain itu kita anggap siapa dia. Enggak. Tuhan itu ya mengutus orang-orang di sekitar kita itu bukan kebetulan. Karena dari mereka itu kita bisa belajar banyak. Lalu yang terakhir ini paling penting itu ya, jangan lupa ya relasi dengan Tuhan ya. Hidup doa. Itu yang saya lihat. Jadi saling belajar, dengan itu memang harus rendah hati ya. Lalu itu cara saya, lalu semangat doa. Lalu mungkin dari sekarang, karena tadi yang tanya itu aspiran ya, temukan bakatmu ya. Temukan bakatmu. Kadang-kadang itu hal-hal seperti itu akan membantu kita ketika kita misalnya sendirian ya. Saya itu kalau misalnya sudah kayak gini ya, saya sedang sendirian, saya bisa berlama-lama di kamar, rasa saya ada gitar, lalu di depan saya ada kantik Santo Montfort, saya bisa membuat lagu pada saat itu. Jadi Tuhan itu sudah ya menganugerahkan kita itu kemampuan, temukan itu ya. Kebetulan kamu masih novisiat, postulan, temukan itu dan jadikan itu kekuatanmu nanti ketika bermisi. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pater. Baik. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di Ponsa dari S1 ya.
Silakan Frater. Jadi materi yang sungguh menarik tadi dari yang dipaparkan oleh Romo sehingga memunculkan sebuah pertanyaan. Romo tadi telah menjelaskan atau telah menyinggung tentang misi. Jadi pertanyaan ini pun berujung pada misi. Dalam menjalankan misi, tentu kita mewartakan kerajaan Allah. Itu sudah barang tentu. Dan dijalankan oleh seorang pribadi atau kita. Dan kerap kali itu susah dibedakan antara kehendak Allah dan kehendak pribadi dalam menjalankan misi itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kira-kira apa kriteria bahwa misi yang kita jalankan itu berasal dari Allah? Dan apa bedanya dengan misi yang dijalankan oleh aku sebagai pribadi? Terima kasih. Terima kasih. Apakah saya bisa jawab langsung kayaknya? Langsung Romo, langsung. Ya. Apa ya? Ya benar sekali, Frater. Apa namanya? Kita itu tantangannya adalah ya, apakah melalui misi yang kita laksanakan itu kita sungguh-sungguh mewartakan, bukan lagi Allah seperti Santo Paulus, bukan lagi aku, tetapi Dia yang hidup dalam aku. Tapi kita juga harus sadar ya, bahwa kita sebagai pribadi itu dianugerahkan kemampuannya. Sebetulnya bermisi itu adalah, menurut saya ya, menggunakan seluruh kemampuan itu untuk mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana cara membedakannya? Perlu discernment. Dan discernment itu harus rutin ya dilakukan. Apa yang saya ingin sebetulnya? Apa yang saya kejar dari kegiatan ini? Pertanyaannya itu, apakah pujian atau apa ya? Bagaimana saya menghadapi ketidaksuksesan, kegagalan misalnya? Bagaimana saya menghadapi kritik? Itu kan pertanyaan-pertanyaan discernment itu. Lalu saya itu melakukan itu sebetulnya untuk apa sih? Apakah untuk diri saya sendiri? Supaya saya nanti dikenal, dipuji dan sebagainya, atau memang, dan itu hanya bisa dijawab oleh diri sendiri ya ketika kita masuk di dalam discernment. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Discernment itu bahasa Indonesia toh? Ya kan? Iya. Iya. Discernment itu perlu sekali ya. Diskresi. Iya ya. Diskresi, ya, mungkin lah itu ya. Jadi penting sekali ya. Dan apa namanya, itu harus dilakukan dengan rutin ya. Menurut saya itu harus dilakukan dengan rutin. Makanya pembimbing rohani itu sangat perlu. Pembimbing rohani sangat perlu. Retret, rekoleksi sangat perlu untuk kita. Lalu pengakuan dosa. Menurut saya itu sakramen rekonsiliasi itu penting. Jadi itu cara-cara kita, menurut saya sih, di dalam pengalaman juga, untuk bisa sungguh-sungguh menjernihkan. Mungkin kita tidak akan mengubah metode, kita akan terus mengadakan misi yang sama. Karena Tuhan menganugerah, kita memanfaatkan anugerah dari Tuhan, toh. Kenyataan visible apa secara kasat mata, mungkin akan selalu hal yang sama. Tetapi motivasi, hal yang ada di dalam diri itu hanya bisa ditemukan ketika kita diskresi tadi itu, apa namanya, discernment, discernment secara rutin melalui bantuan rekoleksi, retret, pembimbing rohani, hidup doa dan sebagainya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Ada satu pertanyaan dari Ibu Reni Indrawati di kolom chat di bawah. Dia menanyakan, minta saran atau tips dari Romo. Kira-kira bagaimana caranya menumbuhkan kekudusan di zaman digital saat ini? Silakan Romo. Apa ya? Menumbuhkan kekudusan di zaman digital ya.
Saya kira itu kekudusan itu diperoleh pertama-tama itu dari relasi dengan Tuhan ya. Ya. Jadi apa ya? Saya selalu membayangkan gini ya. Iman itu harus punya dimensi sosial ya. Jadi relasiku yang vertikal ke atas itu harus punya dampak sosial di dalam kehidupan di sekitar dengan orang-orang di sekitarku. Makanya kalau mau menampakkan kekudusan, setia di dalam hidup doa, lalu berbuat baik. Sederhana sih ya. Sederhana di dalam cara ngomongnya sih. Jadi setia dalam hidup doa. Doa setia, harus setia berdoa. Itu namanya apa ya? Memberi makan roh secara rohani, spiritual. Lalu kemudian berbuat baik. Dua hal itu aja sih sebetulnya menurut saya. Lalu evaluasi diri sebetulnya. Apakah memang karena gini ya, apa yang membedakan kita dengan orang ateis itu ya? Orang-orang ateis itu kan berbuat baik juga ya. Lalu kalau orang ateis berbuat baik, orang Kristiani itu berbuat baik. Apa bedanya kalau dengan ateis? Jadi bedanya kan itu karena kita punya relasi. Berbuat baiknya kita itu kan karena imitasi Allah yang maha baik. Jadi modelnya kita itu Yesus. Jadi Yesus yang diejawantahkan di dalam kehidupan saya. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya relasi yang kuat. Makanya Tukul Arvana itu, saya senang dulu nonton Empat Mata itu. Dia selalu bilang ke pasangan-pasangan itu. Pasangan-pasangan itu kalau sudah menikah lebih dari 10-20 tahun itu wajahnya mirip. Karena mereka sudah sering bersama. Jadi kita itu kalau sudah sering bergaul dengan Tuhan, dengan sendirinya wajah kita akan menampakkan kekudusan itu. Dan kita akan tergerak untuk melakukan kebaikan setiap hari. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Reni. Baik, terima kasih Romo. Untuk teman-teman yang di novisiat, maaf harus menunggu tadi ya. Silakan ajukan pertanyaan. Selamat malam Frater, selamat malam Pater. Singkatnya selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frater Salvas, novis. Karena tadi saya mendengarkan bahwa tema itu dari sharing yang disampaikan oleh Pater Willy, yaitu mengambil resiko untuk mewartakan kerajaan Allah. Ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, berarti kita berbicara tentang Yesus. Dan tema yang paling penting yaitu berbicara berkaitan dengan anggota hidup bakti, terlebih khusus untuk Montfortan. Dan ketika kita berbicara tentang hidup bakti, berarti kita akan merujuk pada Vita Consecrata. Dan di mana dalam Vita Consecrata dikatakan bahwa suara pimpinan adalah suara dari Tuhan. Dan saya ingin bertanya, bagaimana jika pimpinan itu memberi tugas kepada konfraternya, ke sebuah tempat atau ke sebuah misi baru itu, di mana pimpinannya ini mengetahui bahwa di situ resikonya sangat besar dan bahkan nyawa akan menjadi taruhannya. Iya ya, sebetulnya saya kurang mengerti apa maksud karena kecemburuan belaka. Nah gini ya, idealnya sebuah keputusan itu kan dari pimpinan itu kan ada konseinya ya. Jadi mereka itu kita yakini itu ya, dalam sebuah hidup bakti itu perspektifnya harus sama, bahwa mereka itu berkumpul dengan inspirasi Roh Kudus itu memutuskan, membuat discernment kemana misi harus dilakukan. Dan kalau mereka sudah seperti itu, tentu mereka semua manusia dengan kelemahan dan juga kita memilih mereka karena mereka juga memiliki kelebihan toh. Mereka punya kapasitas untuk itu. Lalu kita tahu juga mereka punya kelemahan. Tapi begini ya, Tuhan bekerja di situ ya. Menurut saya itu Tuhan bekerja di dalam kelebihan dan kelemahan kita. Itu kan apa yang misalnya tadi, itu kan apa yang kita bayangkan yang akan terjadi di sana. Tapi ketika kita menghidupi sungguh-sungguh misi itu, misalnya Lorenz atau Nicaragua, Romo Saka segala macam dengan situasi perang yang luar biasa.
rupanya ya mereka bisa menghidupinya ya, karena ya bukan misinya mereka. Mereka hanya menjawab ya, dan ketika ya itu mereka ungkapkan di dalam ketekunan, kesetiaan untuk melaksanakan misi itu, rupanya itu bisa dilaksanakan. Artinya begini ya, kita itu melaksanakan misi Allah, menerjemahkan misi Allah menurut struktur-struktur organisasi manusiawi yang kita punya. Kalau dalam kongregasi kan ada pimpinan dan sebagainya. Tetapi percayalah Allah itu bekerja di dalam, kalau menurut saya sih Allah itu bekerja juga di dalam, mungkin kita menemukan kelemahan-kelemahan, kita menemukan, tapi ya Allah bekerja juga di dalam kelemahan-kelemahan di samping kekuatan-kekuatan kita, dan mungkin dia ingin kita belajar sesuatu dari situ juga. Ya, saya melihatnya seperti itu. Karena ya kita itu kan berusaha untuk menerjemahkan kerajaan Allah gitu ya di dalam misi-misi konkret berdasarkan spiritualitas kita itu, dan kita berusaha itu, dan kita berpikir keras untuk itu. Pemimpin-pemimpin kita juga itu berpikir keras untuk itu ya. Saya melihatnya seperti itu sih. Pertanyaan dari Ibu Monica Amelia. Minta tips kira-kira bagaimana caranya mengatasi kekeringan rohani. Silakan Romo. Langsung dijawab. Ibu tahu tidak ya, apa namanya itu ya, di dalam hidup rohani itu ada yang lebih master dari saya di sini ya. Saya kira ada Romo-Romo itu. Ada yang disebut dengan desolasi, ada yang disebut dengan konsolasi ya. Sebetulnya kekeringan rohani itu suatu tahapan hidup rohani juga sih sebetulnya. Dulu ada Pastor Niko ya yang cerita kepada kami itu bagaimana dia menggambarkan. Dia bilang kekeringan rohani itu seperti masa desolasi dalam hidup rohani, dan ada saat di mana kita mengalami masa konsolasi ya. Mungkin tidak mungkin bahasanya begini, mengatasi, bukan, menjalani masa kekeringan rohani itu dengan tetap setia saja ya, setia melakukan rutin, misalnya berdoa dan sebagainya, setia aja. Karena Pater Niko itu cerita ke kami begini, dia pakai ya, hidup rohani itu kan seperti naik turun gunung ya. Misalnya kita sudah ada di sebuah puncak ya, kita sebut konsolasi, tapi rupanya tidak cukup. Kita harus naik ke puncak yang lebih tinggi lagi. Dan untuk bisa naik ke puncak yang lebih tinggi lagi, mungkin kita harus turun gunung lagi. Kita harus turun gunung supaya kita bisa naik ke puncak yang lebih tinggi. Mungkin itu tahap ya, tahap turun gunung, dan hidupi kenyataan turun gunung itu dengan setia. Jadi rutinitas berdoa itu jangan tinggalkan. Walaupun saya berdoa tapi dengan situasi yang tidak terlalu. Setia saja dengan situasi itu. Dan pada saatnya akan kembali naik gunung. Kalau saya itu percayakan hal itu. Jadi hidupi saja kekeringan rohani, tetapi hidupi dengan tetap setia ya. Setia di dalam terus menjaga relasi. Walaupun dengan segala macam apa ya, kenyataan kemanusiaan yang membuat kita lagi malas-malasnya. Tapi setia aja. Dan Tuhan akan melihat, memperhitungkan kesetiaan itu. Dan untuk membawa kita ke gunung yang lebih tinggi lagi. Saya melihatnya seperti itu sih. Baik. Terima kasih Romo atas jawabannya. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka sesi tanya jawab saya akhiri. Selanjutnya saya persilahkan kepada Romo Di, mungkin barangkali ada kata terakhir yang ingin disampaikan oleh Romo untuk kami semua. Silakan Romo. Apa ya kata terakhir ya? Gini, kita sebagai orang-orang dibaptis itu diutus untuk melakukan misi, dan kita itu juga dianugerahi oleh Tuhan itu kemampuan-kemampuan ya. Menurut saya itu yang paling penting, itu tanda kalau kita menghargai kemampuan kita dan anugerah Tuhan itu, gunakan seluruh kemampuan itu untuk melakukan misi. Jadi kata terakhir saya itu selamat bermisi dan jangan lelah bekerja untuk kebaikan Tuhan. Selanjutnya saya terima kasih Romo atas kata terakhirnya yang
sangat luar biasa. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Romo Wigi, mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih, Frater. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Willy, atau biasa kami kenal itu sebagai Pastor Ordi. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membagikan sharingnya, mengambil risiko bagi Allah. Sebuah sharing dan tema yang sangat bagus sekali buat kami dan juga buat para pendengar yang lainnya. Juga terima kasih kepada Frater Lian, Ibu Yeyen sebagai anggota tim Pusat Spiritualitas Montfortan. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bertemu lagi di bulan yang akan datang pada jam yang sama, tanggal 2 Oktober 2023. Nanti pembicaranya juga itu tidak kalah luar biasanya dengan Pastor Billy. Nanti kita akan bersama dengan Pastor Steph Shelley, seorang pastor paroki dari Paroki Monterado dari Kalimantan Barat. Tema yang akan diangkat oleh Pastor Steph nanti sharingnya adalah bersyukur atas hidupku sebagai Montfortan. Jadi terima kasih banyak untuk kesediaan kita, untuk waktunya, untuk mendengarkan yang baik sharing berharga dari Pastor Willy ini. Semoga banyak berkat untuk Pastor Willy dan juga untuk kita semua yang mendengarkan sharing pada sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di sesi yang akan datang pada tanggal 2 Oktober pada jam yang sama. Sekian pengumuman dari saya, Frater. Selanjutnya saya persilakan ke Frater untuk menutupnya. Baik, nah tanya pengumuman ini maka berakhir pula sharing spiritualitas kita pada sore hari ini. Karena itu mari kita menutupnya dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga pertemuan kami pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan buah-buah sebagai bekal perjalanan kami sebagai Montfortan. Kami mohon semoga dengan api ilahi-Mu kami semakin memiliki keberanian untuk mengambil risiko tanpa takut dan menjalankan tugas dan pelayanan kami sebagaimana yang diteladankan oleh Santo Montfort kepada kami. Bunda Maria, doakanlah kami selalu agar kami selalu setia dan penuh keberanian mewartakan karya kasih Putra-Mu Yesus Kristus kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.